Saudara, inilah saat pesawat tempur F-16 TNI Angkatan Udara dan Angkatan Udara Amerika Serikat berlatih taktik tempur udara dalam latihan bersama COPQUEST 2023. Penerbang tempur kedua Angkatan Udara sama-sama menggunakan pesawat tempur F-16. Latihan taktik tempur udara dilakukan dengan manuver dasar tempur 1 lawan 1, baik untuk misi defensif maupun ofensif. Dalam latihan bersama COPQUEST 2023, TNI Angkatan Udara dan Angkatan Udara Amerika Serikat wilayah Pasifik mengerahkan masing-masing 6 unit pesawat tempur F-16. Para penerbang berlatih kemampuan tempur udara dari manuver dasar, manuver tempur, hingga pencegatan taktis. Saudara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri Paris Air Show 2023 di Paris, Prancis. Di Paris Air Show, Prabowo bertemu CEO Dassault Aviation, Éric Trappier. Produsen pesawat tempur Rafale ini akan memperkuat TNI Angkatan Udara Indonesia. Dalam kesempatan ini, miniatur Rafale untuk Indonesia juga dipamerkan. Paris Air Show adalah pameran kedirgantaraan terbesar di dunia. Sebelumnya, kebijakan Prabowo membeli 12 unit pesawat tempur Mirage 2000 bekas Qatar untuk mengisi jeda kedatangan pesawat tempur Dassault Rafale dipertanyakan Komisi Pertahanan DPR. Anggota Komisi 1 DPR Dev Laksono menilai pembelian pesawat tempur Mirage 2000 bekas akan berdampak pada efektivitas dan efisiensi anggaran, sebab pesawat tempur jenis baru otomatis menambah biaya operasi dan perawatan. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, mengapa memilih pesawat bekas dengan harga yang sangat tinggi? Karena jenisnya itu kan tipenya beda ya dengan tipe yang ada di yang sekarang. Kita kan sekarang banyak kan F-16 atau Sukhoi. Bila pengadaannya jenis yang sama, itu lebih memudahkan ground service-nya, ground crew-nya, air crew-nya, maintenance, training, segala macamnya itu sudah ada, tinggal ditambah, ataupun juga diperkuat. Nah, kalau kita menambah jenis baru, berarti kan ini harus ada penambahan berbagai macam hal. Saudara, usai 4 hari pencarian sejak hilang kontak, kapal selam wisata Titanic dinyatakan meledak. Seluruh penumpang berjumlah 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, tiba di Gedung Sate Pemprov Jawa Barat Jumat sore terkait klarifikasi soal polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun, Indramayu.